Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Kurnia, saya mahasiswi D4 Kebidanan Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang statistik non-parametrik, uji main with me. Yang saya akan jelaskan itu tentang pengertian, contoh kasus, hipotesis, dan langkah-langkah uji main with me. Yang pertama, pengertian uji main with me test adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk uji sampel bebas atau independen yang berjumlah 2 sampel serta keduanya tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Uji main with me ini adalah bentuk dari non-parametrik dari uji independen t-test. Masuk ke contoh kasus, contoh hipotesisnya adalah apakah terdapat perbedaan signifikan hasil check-up darah kadar gula darah normal pada orang yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Di sini seorang dokter ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan kadar gula darah normal pada orang yang dewasa, yang berpuasa, dan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Ada 25 orang dan ada kelompok tidak berpuasa dan yang berpuasa. H0-nya tidak ada perbedaan antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. H1, terdapat perbedaan antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Lanjut ke langkah-langkah menggunakan SPSS-nya. Yang pertama, kita buka program SPSS. Lalu ada variable view dan data view. Kita yang pertama itu klik variable view, lalu masukkan kadar gula darah, dan yang kedua ini adalah kelompok. Nanti saya akan jelaskan di aplikasi SPSS-nya langsung. Lalu masukkan inputan datanya. Masukkan datanya, input ke aplikasi SPSS, lalu setelah semua sudah terinput, kita lihat menu toolbar yang di atas data view. Ada analyze, klik non-parametric test, lalu legacy dialogues, lalu two independent sample. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Kita klik kadar gula, masukkan ke test variable list. Caranya ini ya, nanti klik ini. Lalu kelompok, masuk ke grouping variable. Nah, di sini ada test type-nya. Type test-nya itu main with me you. Klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Tadi sudah ya kita checklist main with me you-nya, klik OK, muncul hasilnya seperti ini. Seperti ada nilai Z dan nilai signifikannya. Lanjut ke video ya. Yang pertama, kita masuk ke program SPSS-nya. Program SPSS-nya di sini ada data view dan variable view. Kita klik variable view untuk masukkan variabel yang akan kita teliti. Yang pertama itu kadar gula. Di sini saya sudah masukkan ya, kadar gula. Pada name ini tidak diperbolehkan adanya spasi, jadi saya ganti dengan simbol penghubung. Kadar gula type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya ini tadi tampilan pertama itu 2, kita nolkan saja. Labelnya itu kadar gula darah. Label ini untuk menjelaskan si variabel yang ada di name ini. Kadar gula darah, value-nya non, missing-nya non, yang lainnya nanti akan diikuti.
Variabel yang kedua itu kelompok. Kelompok type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya di 0 kan. Labelnya kelompok ini boleh ditulis atau enggak, karena di sini pun sudah jelas ya, name-nya itu kelompok. Nah, untuk di value, karena kan ada dua kelompok, maka value ini klik titik yang 3, lalu value-nya di sini sudah ada ya. 1 itu untuk berpuasa. Di sini ditulis kelompoknya, kelompok berapa, lalu labelnya yang mengartikan apa. Di sini value-nya 1, labelnya itu tidak berpuasa. Lalu klik add, nanti masuk ke sini. Selanjutnya value-nya kelompok 2, nanti labelnya itu berpuasa. Lalu di add, sampai masuk ke kolom sini, klik OK. Nah, lanjut ke data view. Data view, di sini kadar gulanya kita input data yang sudah kita dapat dari 25 orang yang sudah dicek kadar gula darahnya, baik itu yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa. Kadar gula darah orang pertama itu 140, kelompoknya itu kelompok 1, yaitu orang yang tidak berpuasa. Nanti di input datanya sampai ke 25 orang, sebanyak sampel yang kita ambil ya. Setelah data semuanya sudah terinput, lalu kita mulai uji statistik man-Whitney dengan cara kita lihat di menu toolbar ini, klik analyze, non-parametric test, lalu legacy dialogs to independent sample. Nah, saya kembalikan lagi ya. Nah, tampilan awal itu akan seperti ini. Nanti kadar gula darahnya masuk ke test variable list dan kelompok masuk ke grouping variable. Klik define group 1 itu 1, grup 2 itu 2. Continue, kita cek test type-nya kita mau apa. Test type-nya itu adalah man-Whitney. Kita mau uji statistik man-Whitney, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari uji statistik man-Whitney test. Dapat kita baca. Di sini ada Z hitung 3,972 dan nilai signifikan to tail-nya itu 0,000. Nah, dari hasil uji man-Whitney test tadi, dapat kita baca bahwa Z hitung, yaitu 3,972, lebih dari Z tabel 1,96. Dan nilai signifikan to tail-nya itu 0,000 atau kurang dari 0,05. Kesimpulannya, maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. Jadi, terdapat perbedaan antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Sekian tutorial uji man-Whitney test dari saya, Nia Kurnia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.